Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan ya, kenapa Hasto kok ya kepanasan atau aura-aura takut begitu ya ketika soal RUU ya perampasan aset begitu ya. Tentu mungkin paling banyak dari partai apa begitu kan, itu publik sudah tahu begitu kan ya. Kalau memang ya RUU perampasan aset ini ya ditok ya lalu kemudian disahkan, wah begitu banyak ya para anggota legislatif ya yang kemudian ya terjaring kena OTT, terus kemudian dugaan korupsi dan sebagainya, ya bisa miskin mereka begitu ya. Terus nanti akan tahu siapa mereka begitu. Semoga RUU perampasan aset ini ya kemudian menjadi disahkan begitu kan. Tetapi apakah DPR menyetujui ini semua begitu kan? Muncul spekulasi bahwa ya tergantung dari atasannya. Siapa atasnya? Yaitu adalah ketua partai. Katanya begitu. Jadi kita lihat ini komentar-komentar netizen terlebih dahulu seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya soal RUU perampasan aset Sekjen PDIP, korupsi tak selesai dengan buat undang-undang ya. Contoh bahasa halus penolakan bukan sih. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Ampun ya, anggota udah banyak yang ketangkap ya. Ini kirain ya kepacul ini. Megawati dan orang-orang PDIP bakal jadi ya kalau undang-undang perampasan aset disahkan ya, seperti Harun Masiku dan masih banyak orang-orang kemudian kader-kader yang kemudian banyak yang korupsi di situ begitu kan ya. Tidak hanya PDIP, banyak yang lain begitu kan ditangkap OTT begitu kan ya. Dan bahkan ya kalau ini dirampas, wah ini sangat perlu diapresiasi begitu kan, biar utang negara cepat lunas begitu ya. Pahamkan wataknya ya, ini ya mas, khawatir ya juga dari wong cilik begitu ya. Contoh ada yang ketar-ketir harta korupsinya kena sita, ya bisa saja begitu kan ya. Kalau memang ini disetujui di DPR, siapa mereka yang terlibat di situ ya, lalu kemudian disahkan menjadi undang-undang begitu kan ya, maka kemudian ya ini dia akan berpikir dua kali kalau dia korupsi begitu ya. Ya mungkin ia merasa kasihan ya melihat para maling udah capek-capek nyolong tiba-tiba miskin. Sementara yang disuruh perbaiki undang-undang cilaka ya bisa selesai dengan undang-undang ya. Ini banyak sekali pro dan kontra di sini begitu ya. Karena masalah kayaknya tidak akan selesai dengan buat undang-undang, maka nggak perlu buat undang-undang. Pantas semua pada tidur waktu kerja. Kalau sih buat undang-undang sebenarnya sih tanpa merampas aset pun ya kita tahu bahwa di era Indonesia saat ini begitu yang namanya korupsi wah luar biasa begitu kan. Ada yang sudah OTT, ada yang masih belum begitu kan, ada yang masih belum ketangkap walaupun itu sudah benar-benar dikorupsi begitu. Bahkan kata lo ya, tanya rakyat ya, buat undang-undang koruptor dihukum mati, perampasan aset korupsi ya, perbuatan radikal ya, koruptor sama dengan teroris ya, yang menor. Apa ini maksudnya ya? Korupsi ini karakter dari orang yang sistem buruk ya. Bahkan Pak Mahfud mengatakan bahwa kanan kiri wah ini banyak korupsi begitu ya. Ini kalau memang menjabat dan membela kepentingan rakyat dan memajukan bangsa seharusnya nggak keluar sedikit pun statement seperti itu. Selain dukungan, contoh negara yang menerapkan hukum mati bagi para koruptor, tingkat korupsi di negara tersebut nggak pernah seperti di sini. Ya kalau dihukum mati bagaimana begitu kan ya? Apakah ini disahkan atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan? Kalau lalu kemudian dibuat undang-undangnya juga ya, inilah negeri kita dari melihat bahwa situasi dan perkembangannya ya begitu-begitu aja seolah-olah tidak takut terhadap pasal-pasal sekarang ini, apalagi di penjara begitu, tidak takut sama sekali begitu ya. Dulu outsourcing ya, eranya Megawati menguntungkan pengusaha, merugikan karyawan. Dari sini tipikal parpol ini ya bisa terlihat jelas enggak berpihak kepada rakyat ya. Ya jargonnya adalah wong cilik di sini begitu ya. Tetapi ini banyak komentar-komentar netizen ya, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya soal RUU perampasan aset Sekjen PDIP, korupsi tak selesai dengan buat undang-undang ya. Bisa saja seperti itu begitu ya. Sepertinya Hasto mulai ketakutan begitu. Ada apa begitu ya. Ya takutlah kader-kadernya begitu kan ya. Kalau sudah dirampas bagaimana kan begitu logika kita begitu.
Ini sangat menarik dikutip dari Kompas ya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDP Hasto Kristianto mengatakan bahwa pencegahan korupsi tidak selesai dengan pembuatan undang-undang. Hal itu dia katakan sebagai saat ditanya awak media, apakah PDP Perjuangan akan mendukung pembentukan RUU perampasan aset yang saat ini sedang didorong oleh Presiden Joko Widodo. Kalau memang ini benar ya dilakukan oleh Pak Jokowi, ini sangat luar biasa begitu ya, perampasan aset ini begitu ya. Ya siapapun yang korupsi harus dirampas ya, menjadi miskin semua begitu. Hasto mengatakan tidak serta-merta PDP mendukung pembentukan itu. Mereka akan melihat substantif ya, RUU perampasan aset layak untuk diperjuangkan atau tidak. Kok bisa masih ada sesuatu yang memang ganjel dari perkataan Hasto begitu kan ya. Bahkan ya PDP tidak serta-merta mendukung dengan undang-undang itu begitu kan ya. Jadi kita kan sudah narasi ini kan sudah tahu siapa mereka begitu ya. Bahkan partai-partai lain banyak yang korupsi begitu kan. Ini seharus ditindaklanjuti begitu kan ya. Ini menjadi dorongan bahwa Pak Mahfud dengan Pak Jokowi mendorong terkait dengan undang-undang perampasan RUU perampasan aset ini begitu. Bahkan secara substantif ya kita harus melihat dulu karena mencegah korupsi itu tidak selesai dengan pembuatan undang-undang, ujar Hasto. Bahkan Hasto mengatakan Indonesia pernah memiliki undang-undang pemberantasan korupsi yang terlalu kuat sehingga menimbulkan lembaga yang superpower. Ia mencontohkan kasus kriminalisasi yang dilakukan oleh Antasari di masa lalu ya, kemudian bocornya sprindik Anas Urbaningrum yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Berbagai bentuk ya bagaimana kekuasaan itu mempengaruhi terhadap gerak ya, karena adanya oknum yang menggunakan hukum dan kekuasaan itu tentu ya saja itu tidak boleh terjadi, kata Hasto. Bahkan untuk itu Hasto PDIP Perjuangan akan melihat aspek prinsip dan manajemen ya, termasuk tata kelola RUU perampasan aset ini dibentuk. Setidaknya ini kan bukankah ini lebih baik begitu kan, perampasan aset seperti ini begitu ya. Saya dorong dan saya yakin apa yang selama ini kalau kita melihat situasi korupsi merajalela di Indonesia harusnya membuat undang-undang seperti ini biar efek jera begitu ya. Tetapi di luar adanya undang-undang ini, PDIP Perjuangan terus bergerak di dalam pencegahan korupsi, pungkasnya. Bahkan ya, adapun terkait RUU perampasan aset kembali muncul dalam wacana publik setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pernyataan terkait isu tersebut. Dalam pernyataan terbarunya pada hari Kamis, Kepala Negara menyinggung soal proses penerbitan RUU tersebut yang tidak kunjung selesai ya. Padahal kata Jokowi, aturan itu sangat penting dalam kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Bahkan dia mengatakan kita harus mendorong ya RUU perampasan aset ya segera diselesaikan. Penting sekali RUU ini. Bahkan ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Depok, Jawa Barat pada hari Kamis ya. Setidaknya sebelum Pak Jokowi meninggalkan ya istana ya, setidaknya kita harus dorong RUU ini seperti ini begitu. Biar ya korupsi yang ada di Indonesia tidak merajalela begitu. Bayangkan begitu kan ya. Korupsinya luar biasa, terus kemudian hidupnya mewah begitu di situ, pamer harta sana sini, bayangkan begitu ya. Jadi ini harus ditindaklanjuti begitu ya. Bahkan Jokowi menyebutkan sudah menyampaikan kepada DPR dan kementerian terkait agar segera merampungkan ya prosesnya. Setelah itu dia akan menerbitkan surat presiden surpres ya untuk pembahasan RUU menjadi undang-undang. Bahkan ya saya sudah menyampaikan pada DPR kementerian terkait segera selesaikan, kalau sudah rampung ya bagian saya untuk terbitkan surpres secepatnya. Sudah kita dorong sudah lama kok, emang nggak rampung-rampung, ungkap Jokowi. Mungkin ya di satu sisi mungkin dari segala cara begitu kan ya, ada yang sudah ketakutan begitu di sini begitu ya. Ada yang sudah ketar-ketir ternyata begitu, takut asetnya dirampas dan sebagainya begitu kan. Kan itu yang menjadi catatan penting kepada kita, kenapa korupsi di Indonesia itu sangat tinggi luar biasa begitu kan. Bagaimana pencegahan dan sebagainya begitu. Jadi selama ini fungsi KPK hanya melihat OTT-nya dibandingkan dengan sebagai penegak anti rasuah di situ begitu ya. Ya seharusnya membuat sepakat dan terkait dengan undang-undang ini begitu kan ya, untuk diajukan kembali bahwa RUU perampasan aset ini menjadi pro terhadap rakyat begitu. Kira-kira seperti itu begitu, biar menjadikan efek jera kepada siapapun. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.